Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok hari Jumat tanggal 28 November 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama, seperti biasanya kita akan coba lihat untuk kondisi indeks IHSG yang mana hari ini koreksinya lumayan juga 0,65% ke level 8.545 ya, tapi secara teknikalnya masih cenderung bullish. Misal pun turun koreksi sampai ke area 8.300-an itu juga masih kategori koreksi wajar ya untuk IHSG, tapi untuk saham-saham lainnya ya mungkin menyesuaikan ya. Kalau kita lihat untuk hari ini sih IHSG di distribusi asing cukup besar dan saham-saham yang paling banyak dijual oleh asing ini ada Bumi. Bumi ya, hari ini asingnya net sell cukup banyak 659 M. Hari kemarin sih sebenarnya untuk asingnya cenderung keluar, tapi hari ini turunnya asing lumayan, keluarnya asing lumayan banyak dan harga sahamnya pun turunnya lumayan dalam. Selain di saham Bumi untuk hari ini asing juga masih keluar di Bank BRI sama Bank BCA. Bank BRI cukup besar ya keluarnya dari kemarin untuk minggu ini untuk Bank BRI ini di distribusi asing sangat banyak ya, jadi perlu hati-hati untuk BBRI. Hari ini net sell lagi 300-an M. Kemudian di BBCA hari ini nggak terlalu rame dan asingnya juga keluar 157 M, harga sahamnya ditutup merah semua ya. Bahkan yang hari ini turun cukup dalam itu Bank Mandiri. Bank Mandiri turun 3%-an, nanti kita akan cek pastinya, dan disertai distribusi asing sebenarnya hitungannya sih belum terlalu banyak ya, net sell 104,1 M di saham Bank Mandiri, tapi nanti kita lihat ya potensi untuk besok Jumat gimana. Kemudian di Inet sama Telkom hari ini juga keluar, ini saham-saham yang paling banyak didistribusi oleh asing ya. Kemudian untuk saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing ada Cuan, hari ini hijau lumayan tinggi. Kemudian FILM juga masuk 106 M, di BBYP ya hari ini naik cukup tinggi dan disertai akumulasi asing yang hitungannya lumayan banyak untuk BBYP 72 M, dan nilai transaksinya untuk BBYP kalau menurut saya sih cukup liquid ya, hari ini cukup ramai. Kita akan cek juga ya untuk bank digital yang satu ini pendapatannya cukup bagus ya, untuk pertumbuhan profitnya cukup bagus, valuasinya juga hitungannya masih nggak parah-parah banget ya. Jadi ya potensinya untuk BBYP apakah besok masih bisa hijau ya, bisa jadi, nanti kita akan lihat. Kemudian di Ratu, ASI, PDR masuk, tapi secara keseluruhannya hari ini aslinya net sell. Untuk IHSG apalagi besok di hari Jumat perlu hati-hati ya, kalau misal di awal market langsung merah rupanya cukup dalam, soalnya walaupun ini secara teknikalnya trennya masih bullish, tapi nggak ada yang nggak mungkin kalau terjadi koreksi dan volume distribusinya itu cukup kuat ya, support kuatnya di 8.300-an, semoga aja nggak sampai ke level ini ya, malahan harapan kita bisa hijau untuk besok Jumat ya. Kita lihat aja di awal market gimana dan nilai transaksinya gimana. Kalau cenderung sepi ya mending jangan buru-buru buy, mending simpen cash, nanti bisa pantau market lagi di minggu depan ya, apalagi besok hari Jumat ya, kalau nahan floating loss itu kurang tenang soalnya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Coba kita lihat untuk kondisi market ya hari ini. Hari ini untuk Bitcoin ini mulai naik ya, mulai rebound setelah kemarin sideways atau konsolidasi dijaga di area supportnya 86 ribuan, sorry 85.500 ya, US dollar per koin, dan ini naik
mau naik. Untuk target price-nya di 94, kita pantau aja untuk nanti atau besok apakah bisa break atau enggak. Kalau enggak bisa breakout di atas 94 untuk Bitcoin, ya cenderung trennya masih bearish ya, dan naiknya kalau cuma mentok di 94 93 ini ya cuman technical rebound aja buat pola ya, pola higher low. Kalau misal turun apalagi jebol ini 84 ya cenderung bearish. Kalau mau entry ya sama seperti kemarin, nunggu konfirmasi breakout ya, atau nunggu konfirmasi polanya mulai bullish, atau nunggu ada sentimen positif. Mungkin seperti itu ya untuk Bitcoin, atau buat teman-teman yang punya informasi tentang harga cryptocurrency Bitcoin kedepannya gimana, bisa ditulis di kolom komentar ya. Tapi kalau secara teknikalnya masih cenderung lebih ke arah bearish dalam waktu menengah dekat. Tapi kalau untuk jangka panjang ini sebenarnya koreksinya udah lumayan dalam ya. Kita lihat polanya kan. Oke, itu mungkin seperti itu untuk Bitcoin. Pantau harga ini kalau naik 94.000 94.000 ya. Untuk harga Bitcoin, selanjutnya kita akan cek untuk harga emas. Hari ini masih bertahan di area 4.000-an ini, 4.100 ya kurang lebih, dan dari kemarin di area sini-sini aja untuk emas. Kita lihat lagi ke bawah untuk crude oil sama WTI. WTI crude oil sama aja ya. WTI sama Brent ya, ini masih di 62 68 untuk WTI-nya, jadi ada sedikit naikkan untuk hari ini. Kita lihat lagi ke bawah untuk nilai tukar rupiahnya, nggak terlalu banyak pergerakan untuk hari ini, masih di level 16.600-an ya. Oke, itu untuk kondisi market secara globalnya. Kita cek untuk indeks Asia hari ini sebagian besar ditutup hijau sih, dan untuk IHSG yang nggak terlalu bagus ya. Ya semoga aja IHSG-nya besok gantian hijau ya, kita nggak ada yang tahu, positive thinking aja. Hari ini untuk Nikkei naik cukup tinggi 1,22%, Hang Seng naik tipis 0,07%, dan Kospi naik lumayan 0,66% ya. Ini video kita buat jam 9 malam lebih. Dan untuk indeks Eropanya sebagian merah sebagian hijau sih. Kita pantau aja besok sebelum IHSG buka untuk pasar Amerika gimana, itu mungkin bisa buat gambaran IHSG di awal-awal market seperti apa. Oke, itu untuk IHSG ya, dan market secara globalnya. Jadi untuk besok sih mungkin kalau di awal merah wait and see aja dulu, tapi kalau mau buy pastikan saham-saham yang kalian beli itu posisinya di area support dan nggak terlalu mahal secara valuasi. Tapi kalau untuk trading sih yang penting volumenya bagus aja sih. Volumenya bagus dan dapat harga yang ada potensial pembalikan arah atau lanjutan tren. Oke, mungkin seperti itu ya untuk IHSG. Kita lanjut aja ke saham yang pertama. Bank BCA dulu. Perbankan kita akan cek untuk BCA koreksi 1,19%. Ini nggak terlalu bagus ya, karena kalau kita gunakan Bollinger kemungkinan malah cenderung ke arah turun. Ya, ini udah mulai melebar ya, ini perlu hati-hati kalau misal besok hari Jumat ini Bank BCA buat candle bearish, misal bearish Marubozu ya, itu konfirmasi turun ya. Tapi kalau bisa langsung hijau ya itu harapan kita. Kita lihat aja di awal marketnya gimana, karena penutupan 8325 ini ya sebenarnya di area support, malah ini sedikit roll ya supportnya. Udah mulai melebar, tapi melebar ke arah bawah. Jadi yang dikhawatirkan polanya seperti ini. Kalau seperti ini ya cenderung untuk BCA bisa koreksi, apalagi kalau misal IHSG mentok di harga tertingginya sekarang dan bakal koreksi ya itu perlu diwaspadai ya untuk hal seperti itu.
Lihat IHSG-nya dulu. Kalau IHSG besok merah, wait and see aja dulu ya. Atau yang udah floating profit di BBCA, gak ada salahnya sebenarnya buat sebagian diamankan. Atau kalau tetap masih mau ngepegang saham ini untuk jangka panjang, ya kembali lagi ke tujuan awal ya. Harus sabar kalau misal harganya nggak naik. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Secara teknikalnya lihat di awal market, kalau merah wait and see aja dulu. Takutnya ini soalnya kemarin naik cukup tinggi itu ninggalin gap up. Dan gapnya kalau menutup gap cukup dalam sih. Semoga aja enggak ya dalam waktu dekat ini. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Kita lihat untuk transaksinya hari ini nggak terlalu ramai dan asingnya net sell 157M. Kita lihat siapa yang keluar. Bank BCA hari ini tanggal 27, hitungannya sih broker-broker asing yang keluar, KZ, AK, RX, CC versi asing. CC-nya versi lokal, sorry. CC-nya versi lokal, net sell di 22M, dan untuk asingnya cuman ya ini cenderung lebih banyak yang keluar. KZ net sell 70M, AK net sell 56M-an, RX net sell 30M, jika net sell 16M-an ya. Dan yang masuk untuk asingnya nggak terlalu banyak dibandingkan yang keluar ya. Di distribusi asing hari ini Bank BCA ditampung oleh lokal dan didominasi investor retail yang masuk di Bank BCA. Jadi kalau misal besok merah yang udah katung entry hari ini, ya kalau nggak mau diantisipasi ya wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat average down. Itu untuk saham Bank BCA, kira-kira kalau masih turun itu target penurunannya ke level berapa? Kalau kita gunakan support di sini, resisten di harga tertingginya, support selanjutnya untuk BBCA tadi 8.175, dan kalau kita lihat histori di area sini ya beberapa kali mantul. Jadi mungkin kalau misal besok Jumat merah dan buru-buru buy bisa pantau 8.175. Tapi kalau langsung hijau bisa break dan volumenya bagus di atas 84, disclaimer buat teman-teman yang mau buy ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita cek Bank Mandiri yang hari ini turun cukup dalam ini ya. Turun ke 4860. Ya kemarin 2 hari terakhir itu masih bisa bertahan di atas 5 ribuan, akhirnya hari ini jebol juga. Ya mungkin karena bank oh ya, dan Bank BRI ini mau RUPS ya besok tanggal, kalau nggak salah tanggal bulan depan tanggal 19-an kalau nggak salah ya tadi itu eh beritahuannya ya ya mungkin buat teman-teman yang punya gambaran kira-kira RUPS-nya gimana, apakah bagus untuk sentimennya atau enggak. Tapi walaupun seperti itu di harga sekarang belum terlalu mahal untuk Bank Mandiri. Kalau mau masuk untuk jangka panjang sih disclaimer, tapi kalau untuk trading atau swing besok pantau ini aja, semoga nggak jebol 4810. 4.800 itu area support terdekatnya ya, dan misal di awal market merah dulu ya bisa pantau area sini kalau mau. Kalau bisa langsung hijau ya bagus karena penurunan hari ini cukup dalam dan distribusi asing hitungannya belum terlalu banyak ya, jadi nggak menutup kemungkinan kalau IHSG-nya bagus ya Bank Mandiri ini bisa langsung hijau. Untuk resistennya balik lagi di 5.4990. Kita lihat untuk transaksi hari ini PMRI tanggal 27 November ya. Untuk Bank Mandiri ini yang nampung juga asing sih sebenarnya, yaitu BK versi asing, tapi yang jualan nilainya lebih banyak. Akan net sell 166M, ZB net sell 110M, BB net sell 55M, KZ, RX juga jualan ya, ini versi asing. Dan yang masuk, yang nampung untuk asingnya BKYU. Untuk lokalnya sendiri NetBuy ya, NetBuy, dan kalau kita perhatikan yang masuk itu didominasi broker retail. Jadi untuk besok misal di awal market merah ya bisa pantau 4.800, semoga aja dijaga dan mantul di atas ini kalau merah ya. Tapi kalau hijau ya target price-nya terdekat di 4990 ini.
Oke, itu untuk saham Bank Mandiri, selanjutnya kita cek saham BBRI. Bank BRI hari ini juga turun dan nggak bagus ya. Dari kemarin itu ketika turun dalam itu di distribusi asing sangat besar. Kemarin juga di distribusi asing, hari ini juga masih di distribusi asing dan jebol supportnya. Nggak bisa bertahan di atas 3760 karena asingnya jualan cukup banyak hari ini ya, 300-an M. Dan hati-hati kalau misal besok nggak bisa break di atas 3760, cenderung masih turun untuk Bank BRI dan support selanjutnya di 3640 ini, semoga aja bisa dijaga di atas itu. Dan mungkin ya kalau mau buy ya bisa pantau. Di harga sekarang malah makin turun lagi sini untuk saham Bank BRI. Yang penting harap bersabar dan berdoa aja gak ada sentimen yang negatif, dan mungkin eh, ini ya, ya paling enggak dapat dividen rutin untuk Bank BRI ini. Dan di harga sekarang harusnya yieldnya lumayan besar ya. Hitung-hitung daripada naruh di deposito, kayaknya di Bank BRI di harga sekarang itu dividennya yieldnya jauh lebih besar. Tapi disclaimer loh, karena kalau kebanyakan retail yang masuk, siapa yang mau naikin ya? Di harap bersabar kalau mau entry di saham seperti ini. Kalau kita lihat hari ini Bank BRI net sell 300-an M cukup banyak ya, dan dalam minggu ini aja udah net sell berapa kira-kira untuk Bank BRI? 1,9 triliun untuk minggu ini ya, sampai hari Kamis ini. Jadi emang di distribusi asing dan harga sahamnya turun untuk Bank BRI. Untuk hari ini pun juga yang nabung malah masih didominasi investor broker-broker retail. Jadi hati-hati ya kalau misal besok merah, kalau mau buy jangan buru-buru, apalagi dengan jumlah yang banyak. Mungkin bisa pantau dekat-dekat 36, 40, 50-an ini area supportnya, dan resist terdekatnya di 3760. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham BBYB yang hari ini naik cukup tinggi disertai asing masuk dan cukup liquid ya, ngegas nggak nanggung-nanggung langsung 24,575%. Kira-kira target price-nya ke berapa kalau kita um, cari pakai Fibonacci, target price-nya di 545. Jadi volumenya cukup bagus, asing akumulasi, dan kalau mau buy di saham BBYB disclaimer ya. Kalau besok langsung hijau, kalau mau follow trend target price-nya di 545. Dan supportnya cukup dalam juga di 448, tapi ya trennya bullish ya. Kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk BBYB gimana. BBYB hari ini diakumulasi oleh asing. Ini ya asingnya yang masuk ada CC, AK, BK, Netbet lumayan banyak dibandingkan yang keluar, jauh lebih banyak asing masuk. Retailnya keluar XL, PD, SQ, GR, XI, CC ya. Jadi di distribusi investor broker retail. Secara keseluruhan juga naiknya saham BBYB ini disertai akumulasi. Ya semoga aja bisa ngejar itu ya. Resistnya di 545 untuk untuk besok Jumat kalau hijau ya. Tapi kalau merah tunggu di area support kuatnya 450, ini support terdekat, sorry, kan support kuat. Itu untuk saham BBYB. Selanjutnya kita cek saham Arto, soalnya Arto ya, BBYB Arto biasa ya. Satu irama, kalau naik ya naik, kalau turun ya turun. Dan untuk Arto hari ini nggak terlalu bagus walaupun ditutup naik 4,50% karena perlawanan turunnya lumayan kuat setelah nyentuh harga tertingginya di 2170. Di harga sekarang sih sebenarnya juga bisa dipertimbangkan ya kalau mau entry, tapi ya ini untuk resikonya apa ya?
Untuk target price-nya resistennya di 2420 ya, kita lihat history ini resistnya dan kalau turun support tertekannya di 2020. Kalau kita lihat untuk transaksinya Arto apakah disertai akumulasi hari ini atau enggak, tanggal 27 ya, IHSG ada sedikit akumulasi dan broker-broker retail didominasi keluar. Ya semoga aja besok volumenya bagus ada potensi naik, tapi kalau misal merah ya berarti bisa pertimbangan atau pantau harga 2030-an ya. Oke, itu untuk saham Arto semoga nggak jebol kalau misal merah. Selanjutnya kita akan cek saham eh Telkom ya. Telkom hari ini turun lumayan dalam setelah kemarin naik. Hari ini turunnya nggak nanggung-nanggung 4 persenan ya. Untuk supportnya masih di sini. Jadi kalau misal besok merah pantau lagi 3.500. Kalau bisa ke area situ lagi. Ada tanda-tanda buat pullback naik. Disclaimer buat teman-teman yang mubah ya. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini TLKM tanggal 27 ini didistribusi oleh broker-broker asing AK, ZP, YU versi asing Netel. AK-nya Netel 51M, ZP Netel 44M-an ya. Dan untuk lokalnya sendiri Net Buy. Cerita lebih banyak masuk, harga sahamnya turun. Ya untuk besok mungkin masih pantau ini kalau misal merah ya 3.500 semoga bisa bertahan di atas itu. Selanjutnya kita cek saham Inet. Inet hari ini koreksi setelah kemarin nyentuh resist gagal breakout, hari ini koreksi 10%. Untuk supportnya di sini 580, jadi kalau misal besok merah pantau 580 jebol wait and see. Tunggu di support selanjutnya 430-an ya kalau jebol 580 ini, tapi kalau bisa bertahan ya bagus berarti harganya ada yang jaga di harga atas. Kalau kita lihat di sini untuk saham Inet tanggal 27 turunnya saham Inet ini disertai distribusi AK 71M dan broker-broker asing bagian besar keluar. AK, CC, BK, ZB versi asing net sell ya hitungan M yang masuk jutaan aja, jadi emang di distribusi asing cukup besar. Untuk Inet yang nampung broker-broker retail lokal ya, jadi harga sahamnya merah walaupun ini XL nilai transaksinya cukup besar 300-an M ya. Jadi apakah besok XL akan jaga harga atau enggak, pantau ini aja 580 kayaknya ada potensi uji supportnya dulu. Itu untuk saham Inet. Selanjutnya kita cek saham Bumi ya yang hari ini koreksi ke area supportnya 242. Yang enggak ke area ya, di area sih cuman mendekati support. Kalau mau buy besok pantau ini aja. Siapa tahu mantul kan di area 236 238. Nah, itu kalau mau entry ya, ini supportnya dan resistnya di 278 lumayan tinggi kalau trennya masih bullish. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bumi hari ini di distribusi asing cukup banyak ya 600-an M dan untuk asingnya yang keluar ada AK, YU, ZP, BK mungkin taking profit. Dan untuk lokalnya yang nampung ada MG masih net buy ini 112-an M, jadi mungkin itu yang jaga harga untuk Bumi hari ini nggak jebol support ya. Untuk MG rata-rata buy-nya di 246. Harga penutupannya di 242 berarti floating loss sekitar 2,4 poin ya. Ya mungkin kalau besok merah pantau ini aja 236, siapa tahu ada tanda-tanda pullback naik. Nah itu disclaimer kalau mau buy. Itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham Cuan yang hari ini asing yang masuk juga harganya naik lumayan tinggi setelah kemarin 3 hari berhasil breakout ya. Hasil breakout itu di hari tanggal 24, tanggal 25, 26 masih dijaga di atas itu dan hari ini naik 7 persenan. Tadi sempat ke 278, 2740 dan untuk resistnya itu masih di 2880 untuk cuan ya. Kita lihat untuk transaksinya
Hari ini cuan tanggal 27, hitungannya sih ya diakumulasi oleh asing ya, asingnya netbuy. Ada AK, CC, ZB versi asing netbuy, AK-nya netbuy 69M, CC netbuy 46M, dan yang keluar itu pun TP cuma 7,5. Jadi emang naiknya saham cuan ini disertai akumulasi oleh asing dan distribusi oleh broker-broker retail XL, CC, XI, PD, Etel. Tapi ya ini namanya buat trading aja ya, scalping karena volatilitas tinggi. Tapi kembali lagi disclaimer, kalau cocok sama karakter teman-teman, kalau mau buy untuk jangka panjang di cuan ya nggak masalah, yang penting eh eh, saran saya tetap antisipasi ya. Ini di tengah-tengah antara support sama resi, jadi kalau mau buy agak nanggung ya. Tapi kalau volumenya bagus, rame ya disclaimer, kalau buy nanti target price-nya di 2880. Itu untuk saham cuan. Selanjutnya yang terakhir ini kita akan cek CDIA. Hari ini cukup volatile, bahkan tadi naik cukup tinggi tapi habis itu turun lagi ya. Mencoba buat jebol ini 210 gagal. Coba buat bertahan di atas itu tadi gagal ya, dan turun ke 1930. Kita lihat apakah siapa yang nyangkut di harga atas untuk saham CDIA. Hari ini tanggal 27 yang nyangkut paling banyak XL Netcell 50. Oh sorry, XL keluar ya. Yang masuk paling banyak MG loh untuk lokalnya. Secara keseluruhan hari ini malah retailnya keluar. Ini sebagian broker retail ya. Kalau yang belum tentu retail karena nilai transaksinya cukup besar. XL hari ini 738M. Netcell 52, dan untuk asingnya sendiri netbuy loh. Netbuy. Untuk CDIA karena ini gagal breakout ya, mungkin kalau besok merah pantau 1875 ini, semoga masih dijaga di atas itu. Dan kalau ada tanda-tanda pullback naik sih disclaimer ya, kalau mau buy di atas ini untuk target price-nya masih di 210 terdekat. Oke, itu untuk saham CDIA, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.